Kekuasaan Bukan. mengakangi hukum. Yang Dasar corporate- hukumnya coba bang. Spesifik bang, karena jangan abang berpatok pada Undang-Undang 45, ada turunannya bang. Lebih spesifik lagi. Kalau abang bicara itu terlalu universal bang. Saya minta spesifik lagi bang. Jadi kalau abang seandainya mencederai itu dan tidak terima dengan undang-undang Ini itu, aku mau bantu brother saya Firdaus. Ya, Karena kan takutnya kan soal tepuk tangan dulu dong, gimana sih? Oke, silakan langsung, Bung. Alhamdulillah Mas Aiman beri Boni, saya kesempatan ini. Baik, saya mau melihatnya dalam dua cara pandang ini Mas Aiman. Pertama dari aspek demokrasi, nanti kedua dari aspek hukum. Ini kalau kita mau melihat tema diskusi kita hari ini ya, Bung Rai. Dari aspek demokrasi tentu saja kita akan melihat dari sudut pandang masyarakat sipilnya dan juga dari sudut pandang pemerintah. Ini dua hal yang memang akan selalu bersitegang di dalam praksis demokrasi dimanapun di dunia, tetapi akan selalu ada titik keseimbangan. Dan di sanalah nanti kita akan bicara soal penegakan hukum. Dari aspek pemerintah, tentu saja pemerintah membutuhkan kritik, masukan. Tetapi masukan dan kritik, masukan kritik itu kan beda dengan penghinaan, fitnah, dengan propaganda dan segala macam. Nah, soal tafsir apakah ini suatu penghinaan atau bukan, itu juga sudut pandang pemerintah dan sudut pandang masyarakat sipil pasti beda. Dan itu tidak akan pernah bisa kita selaraskan. Nah, dari aspek masyarakat sipil, mereka mengharapkan segala bentuk ekspresi, respons mereka terhadap praksis kekuasaan, pelaksanaan kebijakan dan sebagainya itu harus bebas dibicarakan itu di ruang publik. Nah, maka ketika mereka dihadapkan pada proses hukum misalnya, sebagian orang akan melihat ini sepertinya ada upaya untuk menciptakan chilling effect kalau dalam teori politik. Efek ketakutan. Efek membungkam dalam pengertian yang sesungguhnya. Chilling effect, mungkin itu tadi yang masuk oleh Bung Rai. Nah, tetapi mari kita pergi kepada yang namanya kritik dalam demokrasi ya. Kalau kita bicara Jürgen Habermas, kita bicara soal demokrasi deliberatif, kan dia bicara soal adanya keniscayaan, adanya namanya ruang publik yang rasional. Artinya bahwa kebebasan bersuara itu harus kebebasan bersuara yang benar. Artinya berbasis kepada akal sehat dan juga bukti-bukti empiris. Bukan asal bacot kalau dalam bahasa anak jalanan. Tetapi berbicara sesuatu yang benar dan dasarnya juga benar. Kenapa? Karena diskursus di dalam demokrasi itu adalah kontestasi gagasan untuk memperbaiki sistem dan untuk menciptakan kehidupan publik yang lebih baik. Dan itulah demokrasi kata Habermas. Jadi bukan pamer kekuasaan, masyarakat sipil merasa kamilah pemilik kekuasaan lalu kemudian dan sebaliknya. Tetapi dalam rangka bagaimana menjaga dan mempertahankan kepentingan bersama sebagai sebuah negara bangsa. Nah, ada kerentanan kedua yang menjadi dasar kenapa kritik itu penting menurut Habermas adalah potensi ada yang namanya Kolonisierung dari Lebenswelt. Jadi kolonisasi ruang hidup. Oleh siapa? Oleh kelompok yang menguasai uang, yaitu oligark, ataupun juga kelompok yang lain. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau mengatakan bahwa kritik yang menjadi keniscayaan di dalam demokrasi itu selalu mengarah kepada akal sehat. Jadi kalau fitnah, propaganda, hujatan itu tidak bisa dikategorikan dalam kritik karena itu tidak mendewasakan. Lalu kemudian kalau kita bicara dalam perspektifnya Alexis de Tocqueville misalnya, dia menekankan yang namanya demokrasi asosiatif, bahwa demokrasi itu hidup ketika ada banyak kelompok yang beragam di dalam masyarakat menyuarakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan kebebasan untuk bersuara itu oleh asosiasi itu memang dijamin oleh konstitusi, dan itulah yang terjadi juga di Indonesia. Lalu tapi Arendt mengatakan begini, Hannah Arendt mengatakan bahwa kritik apapun itu di ruang publik itulah aktualisasi diri yang tertinggi di dalam ranah politik. Maka yang paling penting itu adalah suara dan tindakan di dalam ruang publik. Maka dia bicara soal demokrasi partisipatif. Nah, hari ini repotnya adalah kita ada di era yang sangat jauh dari era hidupnya Arendt. Habermas baru meninggal, dia juga merasakan awal era yang kita sebut post-truth ini. Lalu kemudian Tocqueville itu jauh. Tetapi kan tidak
sangat berbeda konteks dan kontekstur dari demokrasi di abad ke-21 ini dengan demokrasi di abad ke-20 dan ke belakang itu. Di era ini lahir media sosial. Di era ini masyarakat biasa bukan lagi menjadi konsumen berita, bukan lagi menjadi pendengar, tetapi menjadi yang berbicara, menjadi subjek dari informasi. Mereka masuk ke ruang media sosial, mereka bisa menaburkan gagasannya, idenya, termasuk informasi apa saja. Lalu kemudian ketika standar soal mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk itu melemah, di sanalah terjadi kekacauan. Nah, tetapi bagi orang politik, ruang kekacauan ini justru menjadi potensi untuk menginjeksi, melakukan penetrasi ke ruang sosial untuk mengedepankan kepentingannya. Makanya saya katakan gelombang aksi bisa sebuah bentuk ekspresi kemarahan masyarakat, tapi besar juga peluang itu ekspresi permainan lawan politik. Itu realitas yang real di dalam berdemokrasi hari ini. Maka kita semua harus bijak. Bagaimana kita bisa bersikap bijak? Kita harus berdiri pada kepentingan negara. Kita standing point kita itu pada kepentingan negara. Itu kalau kita bicara dari aspek demokrasinya tadi. Dan saya mengapresiasi teman-teman Garda Prabowo ataupun Bung Firdaus yang melakukan pengaduan, ya, bukan memilih pelaporan, pengaduan karena sesuai ketentuan dalam KUHP. Kalau pengaduan kan kapanpun mereka mau cabut itu bisa dicabut. Tapi kalau pelaporan kan nggak bisa, ya, karena sudah masuk dalam sistem dia harus berproses. Nah, artinya bahwa masih ada niat baik di sini untuk melihat respons dari siapapun yang mereka adukan. Nah, hanya saja memang yang kedua yang saya apresiasi adalah pemerintahnya sendiri, karena kalau kita kembali kepada KUHP, terutama pasal 218 ayat 1 yang kemudian juga dikunci oleh ayat 2, itu kan pencemaran nama baik terhadap presiden wakil presiden, hakikatnya delik aduan absolut. Karena dia delik aduan absolut, maka harus dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden yang merasa dirugikan. Nah, di ayat kedua dikatakan kalau itu demi kepentingan umum atau pembelaan diri maka tidak bisa dibilang sebagai penghinaan, Bung Aiman. Maka apapun undang-undang khusus yang seperti undang ITE dan sebagainya yang juga mengatur soal pencemaran nama baik dan sebagainya, itu tidak akan berlaku tuh. Kalau hakikatnya itu adalah sebuah pembelaan terhadap kepentingan umum. Nah, disinilah nanti sistem hukum itu yang akan merespons. Jadi pengaduan ini penting supaya nanti hukum yang akan menilai pada proses penyidikan itu dianalisis itu, Mas Aiman. Mens reanya apa, actus reusnya apa. Lalu kemudian kalau bukti-bukti itu cukup bisa diproses. Nah, meskipun menimbulkan chilling effect tadi, efek takut, efek untuk membungkap. Anda mengakui? Sebentar dulu. Kalau misalnya begini, ya, ini kan kita ada di titik dilematis. Kalau sudah ada masyarakat yang melakukan pengaduan, kepolisian tidak bisa juga diem. Karena bicara hukum, kita bicara soal bukan hanya keadilan tapi juga kepastiannya. Maka polisi harus merespons dong, karena yang mengadukan itu juga punya hak hukum, maka harus direspons. Nah, bagaimana proses hukumnya? Ini sebetulnya masih sangat panjang, nggak usah takut. Saya kira Tio mungkin paham itu, tidak akan mungkin sampai berujung pada penjara. Kenapa saya katakan begitu? Kalau bisa katakan itu, tidak akan mungkin berujung pada penjara. Iya, kalau dari aspek hukum per se, saya melihatnya agak sulit. Kenapa? Satu, dari aspek penghinaan, ini Pak Presiden sendiri tidak melapor. Nah, kemudian yang kedua dari aspek hukumnya itu sendiri, kalau dari kepolisian dinyatakan ini berkasnya kemudian lengkap lalu diajukan kepada jaksa sebagai penuntut umum, lalu jaksa kemudian P19 dia periksa semua segala macam, lalu P21 dia nyatakan bukti lengkap misalnya. Itu mungkin agak berbahaya karena kemudian bisa arahnya ke persidangan. Tapi di kejaksaan saja saya melihat banyak ruang di mana kasus ini bisa runtuh. Pertama, di sana ada namanya dominus litis, haknya seorang jaksa untuk mengatakan bahwa perkara ini lanjut atau tidak. Karena dominus litis artinya kan jaksa itu menjadi
tuan dari suatu litigasi, penguasa perkara, dia menentukan lanjut apa enggak. Kalaupun sudah P21, kalau dia katakan, kalau dia masih ragu dan mengatakan oke ini deponering, maka tidak bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kalaupun masuk ke persidangan ini Mas Aiman, di sana kita bicara soal pergeseran paradigma hukum pidana dalam KUHP yang baru berdasarkan Undang Nomor 1 tahun 2023. Di sana nanti kita bisa bicara soal lex favoreo, bahwa kalau ada perubahan undang-undang, hakim harus memakai undang-undang yang menguntungkan tersangka. Belum lagi kita bicara soal in dubio pro reo, bahwa ketika hakimnya ragu dia harus menyatakan tersangka itu tidak bersalah. Nah, artinya bahwa kasus ini masih jauh dari bicara soal pemidanaan. Tetapi saya sepakat bahwa ini kemudian menjadi diskursus politik dan hukum yang bisa saja berdampak sebagai chilling effect, tetapi juga bisa dilihat juga sebagai pembelajaran untuk kita mencerdaskan diri, untuk otokritik, bahwa kita masyarakat juga tidak bisa seenaknya, semaunya kita menyatakan pendapat dalam bahasa-bahasa yang tidak cerdas. Karena ruang publik itu harus sehat dan rasional menurut Habermas. Artinya bahwa berdemokrasi itu mengandaikan kita semua punya akal sehat dan motivasi dan orientasi yang positif untuk kepentingan umum. Jadi kalau tujuannya untuk membela kepentingan kelompok, apalagi untuk membela kelompok politik yang tidak berkuasa atau ingin merebut kekuasaan, maka dia sudah pada dirinya tidak lagi punya martabat. Kritik itu akan kehilangan signifikansi moralnya dengan sendirinya. Nah, tadi pertanyaan Mas Aiman soal kalau ini diproses oleh polisi, bukankah itu menimbulkan chilling effect? Enggak bisa, karena apa yang dilakukan oleh kepolisian itu kan bagian dari penegakan hukum. Dan dia harus lakukan proses terhadap pengaduan. Nanti apakah dia akan mengatakan bahwa pengaduan ini kami sudah periksa, selidiki dan sidik, ternyata tidak cukup bukti, maka kami akan nyatakan ini sudah selesai sampai di sini, tidak bisa dilanjut. Karena kalau kepolisian juga tidak memproses itu, maka tidak ada kepastian hukum. Di dalam pandangannya Gustav Radbruch, dia katakan bahwa keadilan itu kan die zweite Aufgabe des Rechts. Artinya tujuan kedua dari hukum. Karena yang utama itu adalah di Rechtssicherheit, kepastian hukum. Masyarakat butuh kepastian. Nah, maka polisi tidak mungkin dia harus respons. Bahwa nanti responsnya itu apakah lanjut ke kejaksaan atau tidak dan seterusnya, kan itu soal materi hukum yang diperkarakan itu apakah memenuhi atau tidak. Makanya saya katakan narasi kita mungkin tidak perlu terlalu berlebihan. Pemerintahan ini kan sama sekali tidak menunjukkan sikap otoriter yang membuat orang harus takut. Karena kalau misalnya Pak Prabowo yang merasa dirugikan memberikan laporan ke kepolisian bahwa ada penghinaan terhadap dirinya, nah di sana baru kita bicara soal bisa saja ada potensi, oh ini rejim arahnya ke otoriter nih. Nah, tetapi kan ini masih oleh teman-teman yang merasa simpatik dan sebagainya lah dengan pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak usah terlalu khawatir banyak. Tidak ada problem di situ. Terima kasih. Tidak perlu khawatir. Iya. Khawatir para petani, Pak. Ya? Khawatir nanti dicari petani. Oke. Ya, nanti kita bisa bicara petani juga, Pak. Saya punya data soal itu. Tapi yang pertama, tidak usah khawatir, saya setuju karena Indonesia hukumnya sudah bergerak jauh. Sejak kita punya KUHP lama penghinaan presiden tahun 1 tahun 46, Undang-Undang 1 tahun 46 yang memberlakukan Undang-Undang Belanda itu Wetboek van Strafrecht itu, ada penghinaan presiden dan lain-lain. Itu sudah dinyatakan MK tidak mengikat, tidak berlaku. Ya, jadi itu iya tahun 2006 bahkan 134, 136 bis 137 ya, Bu. sudah tidak ada lagi ya. Jadi kenapa? Karena individu yang bisa dihina hanya individu tapi bukan pejabat. Dan kemudian ada putusan MK lagi tentang undang-undang ITE yang mengatakan siapa sih individu itu? Individu itu tidak boleh lembaga pemerintah, tidak boleh institusi, tidak boleh profesi, jabatan atau kelompok tertentu. Dia hanya orang saja gitu. Jadi kalau kita lihat Tio, kembali ke soal Tio kan ngomongnya presiden. Jadi mungkin masyarakat tentu saja berhak menilai apakah itu cerdas, apakah itu sopan. Itu adalah diskursus di antara kita. Silahkan aja, setiap orang punya hak untuk menilai. Dan saya pikir ketika berdebat itu, maka kita semakin lama akan menambah peradaban kita. Tapi apakah itu menghina kepada presiden? Sebetulnya tidak ada lagi menurut putusan MK kalau kita sungguh-sungguh mau bernegara ya. Kemudian soal tadi, apakah kalau kita dilaporkan semua orang sama di hadapan hukum?
Harusnya begitu, tapi banyak sekali masyarakat berpengalaman termasuk saya laporin kabar reskrim belum apa-apa, Kadif Propamnya udah takut. Ada masyarakat di desa mana masyarakat adat digusur, ngelaporin gubernur mental, nggak jalan-jalan. Begitu mereka yang dilaporin langsung jalan. Jadi selalu ada relasi kuasa. Kenapa? Ya karena hukum sesungguhnya adalah instrumen politik. Tentu saja secara pengertian asas hukum, hukum adalah keadilan dan lain-lain ya. Tapi kan hukum itu tidak bergerak di ruang kosong. Tadi teman-teman saya sudah bilang kultur hukum kita buruk dan kultur hukum kita membuktikan kalau ada rakyat biasa lapor susah jalannya, tapi kalau ada pejabat lapor jalannya cepat, kasusnya sudah banyak. Pasti. Makanya tadi kan saya apresiasi kepada presiden karena tidak melapor ini sebagai delik penghinaan. Jadi nggak mungkin jalan cepat maksudnya. Tidak mungkin jalan. Dan apa yang dibilang oleh Mbak Asti itu kan benar, karena dimanapun di dunia ini yang namanya repeat players versus one shooters itu nggak pernah namanya one shooters itu menang. Sedikit sekali peluangnya. Ini kalau kita bicara konsep hukumnya. Tetapi kan itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh pemerintah, tidak dilakukan karena paham betul bahwa ada power interplay yang akan berpotensi dan merusak persepsi masyarakat itu. Nah, teman-teman ini cuma solider. Mereka tidak ikhlas aja kalau bahasa-bahasa yang tidak etis, cara mengkritik yang mungkin tidak sesuai dengan peradaban Indonesia itu disampaikan kepada presiden atau kebijakan yang menjadi program unggulan presiden, dan itu juga hak demokratis mereka yang harus dilindungi oleh konstitusi. Maka polisi pun wajar kalau merespons laporan mereka karena itu hak konstitusional di mana semua itu harus diproses. Nah, dalam konstruksi itu yang akhirnya dilihat adalah soal Tio berhadapan dengan Garda Prabowo, yang Garda Prabowo melaporkan, lalu kemudian timbul persoalan yang punya privilege atas posisi hukum ini siapa? Ini kajian fairnya begitu, kajian fairnya. Dari posisi ini, maka tadi ketika Boni bilang hukum itu memberikan keadilan kepastian, dia harus dilengkapi lagi dengan dua. Dia bicara tentang keteraturan, ordernya, keteraturan saat yang sama. Keadilan itu adalah kepastian, tapi juga yang ketiga muncul di sini. Bagaimana menyelesaikan perselisihan, persengketaan. Jadi ada sebentar, Bon. Saya luruskan dulu. Tujuan itu ada tiga. Satu, keadilan itu sendiri, ya, keadilan ansih. Yang kedua adalah kepastian hukum. Yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum ini nanti berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Nah, disitulah tujuan. Ya, mungkin saya salah kali belajar hukum di UI, jadi saya nggak sama dengan Anda. Jadi kalau kita belajar teori tentang hukum di seluruh dunia. Ya, terserah seluruh dunia. Saya belajar juga Van Vollenhoven, saya juga belajar Roscoe, terserah. Jangan menjatuhkan UI dong, Bang. Terserah. Anda boleh jangan jatuhkan ini, terserah. Yang pasti gue lulusan UI. Sudah. Janganlah. Yang saya mau sampaikan sama Anda adalah kalau kita ngambil hukum dalam perspektif keteraturan. Ya, kalau kita mau ngambil perspektif hukum kepastian yang berujung pada keadilan, kalau kita mau ngambil perspektif hukum dalam kerangka yang namanya ujungnya di sini, bagaimana menyelesaikan sengketa, makanya dicari adalah hukum harus bersifat netral. Itu pasti. Itu hukum harus bersifat netral. Dia tidak boleh menjadi alat politik, dia tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Dalam hal ini Anda melihat itu? Loh, yang namanya sejak awal gitu ya, begitu terjadi reformasi. Maaf, ini mungkin kamera ke depan gua. Gua mau bilang bahwa kepolisian aja gua bilang nggak bisa polisi begini. Sebelah sana. Gak bisa polisi begini. Polisi itu harus sampai pada posisi dia tidak berpijak pada kekuasaan, dia berpijak pada hukum. Polisi itu, Anda tahu, dia punya senjata, dia punya aparat, dia punya segudang undang-undang. Itu perangkatnya, dan dia mendapat dukungan anggaran, dan dia kemudian punya struktur yang sedemikian rupa jalannya. Tapi Anda bicara seperti ini untuk kasus yang mana? Kan belum diproses kan? Bukan, lo kan kita masih jalan umum, belum sampai pada posisi soal prosesnya. Jadi saya mau bicara dalam kerangka konsepnya dulu. Nah, ketika kita bicara konsep, muncul kita terjemahkan ke dalam Tio, gitu ke dalam Tio, maka muncul begini. Yang Boni bilang, oke, ini juga masih jalan panjang. Oke, betul masih jalan panjang. Tapi persoalan pokoknya menjadi sampai seberapa jauh hukum memberikan jaminan bahwa dia bersikap netral. Dalam kasus Ihsanuddin Nursi yang kebetulan ditolong oleh lembaga juga salah satunya di gedung ini gitu ya, menghadapi pejabat, saya bisa bilang hukum itu memperalat dan itu menekan gua.
Itu kejadian. Bagaimana kemudian mereka menekan saya dan mereka dengan seenak-enaknya, lalu kemudian karena kita pakai pemberitaan, hilang dia, ketakutan si Ini kasus pejabat. Anda waktu itu. Loh, kasus gua. Tahun berapa, soal apa? Ya adalah soal macam-macam lah itu soal, tapi poinnya adalah di situ saya merasakan bahwa hukum itu menjadi alat kekuasaan. Anda kan tidak pernah merasa dihajar secara fisik, Anda tidak pernah dihajar secara psikologis. Ferdinand, ketika Anda dianiaya secara psikologis oleh polisi, apa perasaan Anda? Nah, itu kejadian, bukan hanya dianiaya secara, maaf Pak Polisi, saya bilang saya minta maaf. Ketika Anda melakukan pemeriksaan dengan mengundur-ngundur saja, Anda sudah bermain-main dalam psikologi. Mengundur-ngundur pemeriksaan, itu sudah main-main dalam kerangka psikologi. Saya mengerti bahkan dalam sebuah peristiwa seorang pejabat yang panjang ceritanya, saya sampai menyampaikan ke seorang pejabat polisi. Sebenarnya tergantung yang namanya politik penyelidikan dan penyidikan terhadap sebuah perkara. Politiknya apa? Ketika bicara politik, di situ kelihatan hukum itu tidak netral. Hukum itu kemudian, karena tadi dibilang sama Asfi, dia tidak bergerak di ruang hampa, Inilah, maka tunduknya pada kekuasaan. Begitu. Ini yang mau dihindari oleh Habermas ketika dia bicara soal diskursus demokrasi itu, yaitu spekulasi-spekulasi yang liar. Karena yang diharapkan di dalam ruang publik itu adalah kontestasi gagasan yang masuk akal, yang rasional, dan juga berbasis kepada data. Nah, yang saya dibilang oleh Bung Iksan Nur ini menurut saya itu semua spekulasi. Karena begini, dasarnya begini. Ntar saya bicara dulu supaya Ya, silakan. Enggak. Maksud saya begini. Kan polisi punya tugas menerima laporan dan memproses. Yang melapor siapapun mereka itu adalah warga Republik Indonesia. Maka tugas kepolisian adalah merespons. Begitulah sistem hukum bekerja, karena kepolisian adalah garda terdepan dari yang namanya criminal justice system. Kalau kepolisian tidak bekerja, kejaksaan nggak mungkin bisa bekerja itu sampai ke persidangan. Nah, dia hanya merespons secara normatif, Bung Irsan. Kalau misalnya tidak direspons, berarti polisi tidak adil terhadap pelapor atau pengadu. Saya sih membayangkan ketika Bung Boni menyampaikan teori Habermas dan sebagainya itu, dia nggak lagi berbicara tentang etiket, tapi dia berbicara tentang etika. Itu bayangan saya gitu. Sebab kajian tentang Habermas itu, lalu kita membuat diskusinya soal etiket, soal bagaimana kata diucapkan, soal bagaimana tulisan dibuat gitu. Enggak, dia tidak bicara itu, Bung Rai. Saya kira Bung Rai, sebentar saya potong. kita berbicara Habermas untuk itu. Bukan, maksud Bung Rai. saya itu. Bung Rai, Habermas tidak bicara yang begini. begitu-begitu. Habermas bicara soal die Wahrheit. Saya Die Wahrheit dan membayangkan. nun die rationale Gedanken. Saya Dia membayangkan bicara soal ketika kebenaran teori- dan pemikiran. Ntar. Saya ini kan S1 sampai S3-nya politik dan sekarang juga S1 sampai S3 hukum. Saya masih mahasiswa S3 hukum, baru selesai S2. Nah, artinya begini. Saya seperti Bung Firdaus, mahasiswa abadi. Habis S3 hukum nanti saya sekolah matematika. Bener, saya sekolah terus. Jadi saya bukan orang seperti yang dibilang Bung Iksan tadi, kalian semua yang bagian dari penguasa. No, I'm not part of the community. Nah, jadi saya hanya mau meluruskan supaya kita semua ini adil dan fair terhadap negara maupun terhadap diri kita sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian itulah tindakan normatif yang memang harus begitu adanya. Selebihnya adalah kecurigaan. Oke. Kalau misalnya dalam kasus lain-lain saya tidak tahu. Oke. Kan kita bicara soal kasus Tio hari ini. Oke. Ya, kita bicara kasus Tio dan sampai hari Oke. ini pun Tio bukan tersangka. Betul. Oke. Baru yang Terus? teradu. Oke. Nah, saya Ada sudah lagi? bilang bahwa dari aspek hukum Tio Oke. jangan takut. Oke. Ini peluang kamu akan dibebaskan itu terlalu banyak ini ke Oke. depan. Dengan pergeseran paradigma hukum kita. Sudah. Izin Bang, saya jelaskan lagi Bang ya. Oke. Bahwa saya adalah pelapor, bukan Dumas. Jadi pelapor itu konsekuensi hukumnya harus melalui mekanisme administrasi hukum pidana. Ya, laporan saya tidak bisa dicabut sepihak karena sayalah pelapor. Ini delik aduan absolut. Yang saya ingin tanyakan kepada abang saya, ya Bang Profesor, berikan kepada saya salah satu pasal saja yang menyatakan bahwa hukum Indonesia ini dikangkangi oleh kekuasaan.
Satu. Satu Mau? pasal saja. Satu pasal. Ya, nanti hal kedua nanti akan saya jelaskan bagaimana Oke, pasal-pasal tersebut bisa berkaitan sehingga muncullah asas oportunitas yang mengangkangi hukum. Saya jawab sekalian Boni. Oke. Saya jawab Amanda. Siap. Pasal 6A ayat 2. Ya. Calon Undang-Undang Dasar 2002. Ya. Undang-Undang Dasar 45 palsu. Ya. Ya. Loh, kita ngomong konkret nih, katanya dia tanya pasal. Gue jawab. Ya. Michael turun dulu. Oh iya, biar kita diskusinya benar. Oke ya. Pasal 6 ayat 2. Kamera, lihat. Oh iya, ini pertarungan pemikiran. Ini pertarungan pemikiran, bukan pertarungan biasa. Pasal 6 ayat 2. Nanti gue juga jawab Jurgen Habermas. Karena gue juga belajar. Oke ya. 6A ayat 2. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik dan atau gabungan partai politik yang dipilih dalam pemilihan presiden langsung. Saya tanya balik sama Anda. Sebentar. Anda lihat sekarang apa yang terjadi dengan proses pemusatan kedaulatan di tangan partai politik? Itu sebenarnya saya tidak akan menjawab secara spesifik ya. Harusnya abang sebagai profesor yang mengkaji itu dan Katanya nanya pasal ke saya, nguji. Bukan. Mau jawab, lo jawabnya begitu. Karena gini bang, konstruksi Saya hukum, aja yang bang. jawab, saya Konstruksi hukum itu bang, itu tidak Undang-Undang Dasar 45 itu tidak Gue terusin sekarang. eksplisit. Gue terusin ya, supaya terjadi pembelajaran benar. Maka saya jawab Bung Ihsan. Sebentar. Saya jawab. Sebentar. Kan pertanyaannya dijawab, nanti kamu lanjut lagi. Gue belum jawab lagi pertanyaan juga Harbas lo. Biar bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang, biar Karena kan ini soal pertanyaan soal ketentuan calon presiden. Sebentar. Nanti saya berikan kepada Bung Boni. Gue jawab juga Habermas. Ketika kita melihat konflik tajam antara pendukung Republik dan Demokrat, muncul pertanyaan gua. Muncul pertanyaan. Ditambah lagi dengan konflik modal sosial yang berantakan. Muncul pertanyaan gua. Kenapa kemudian terjadi pergeseran kekuatan masyarakat ke dalam kekuatan kelompok tertentu yang menguasai kedaulatan itu? Mereka jawab begini, salah satu jawaban. Memang terjadi pergeseran katanya. Dalam demokrasi yang tadinya dikuasai oleh rakyat, akhirnya dikuasai segelompok orang. Indikatornya dikasih lihat, 2 indikatornya. Indikator pertama, ketika Trump berkampanye, semua yang namanya kekuatan oligarki, bisnis, itu muncul ke permukaan. Muncul ya di situ posisinya. Lalu kemudian terjadi penguasaan berbagai hal di sektor-sektor tertentu kepada korporasi. Mereka menyebutnya sebagai deep state. Mereka menyebutnya, kalau Ihsanuddin Nursi menyebutnya corporate state. Gitu ya. Karena di belakang itu korporasi. Nah, dari situ pergeseran tadi dalam posisi dari kekuasaan rakyat diambil oleh oligarki. Ya, ini udah salah. Saya tanya bang, undang-undangnya pasal 6 kata abang, bang, turunannya bang, undang-undangnya bang, lebih spesifik saya menanya, dasar hukumnya bang. Kekuasaan mengangkangi hukum. Yang dasar hukumnya coba bang, spesifik bang, karena jangan abang berpatok pada Undang-Undang 45, ada turunannya bang. Lebih spesifik lagi. Kalau abang bicara itu terlalu universal bang. Saya minta spesifik lagi bang. Pasal apa? Pasal apa yang abang nyatakan ini sekarang ini kekuasaan mengangkangi hukum? Pasal apa bang di dalam undang-undang? Abang jangan berbicara Undang-Undang Dasar 45. Karena hari ini orang menegakkan hukum itu menggunakan undang-undang. Turunannya bang. Jadi kalau abang seandainya mencederai itu dan tidak terima dengan undang-undang itu, aku mau bantu brother saya Firdaus, karena kan takut bintangnya jatuh tuh ada 5 tuh. Nah, begini, tadi kan Bung Ihsan tuh kan menanyakan soal tepuk tangan dulu dong, gimana sih? Kan menanyakan soal pasal 6A. Bicara soal calon presiden didukung oleh satu partai atau beberapa, ya kan, dan seterusnya lah. Begini, Bung Ihsan, ini kalau kita bicara dari perspektif politik, di dalam sistem presidensialisme berbasis multipartai, yang menjadi persoalan utama itu adalah instabilitas politik. Politik yang tidak stabil karena persaingan dan pertempuran kepentingan antar partai politik. Maka diusulkanlah ketentuan untuk pencalonan presiden itu harus berdasarkan standar kuota tertentu. Maka dibikinlah yang namanya presidential threshold.
Karena nol. Ya oke, itulah urusan nanti. Nah kemudian juga bicara soal koalisi, penggabungan partai itu penting. Ini untuk menyederhanakan kandidasi dan juga nanti supaya kalau presiden terpilih, pengorganisasian kepentingan ini juga lebih sederhana, potensi konfliknya lebih kecil itu, minim. Begitulah manajemen politik di dalam presidensialisme. Itu masuknya dalam undang-undang berapa, Bang? Undang-undang Bentar pemilu. dulu, ini saya bicara teori. Ini di sinilah manajemen presidensialisme di dalam sistem multipartai. Jadi apa yang dilakukan sebelumnya? Hanya saja kemudian dalam praksis orang melihat ini kalau dasarnya ini adalah dukungan partai yang terlalu banyak. Kalau partai dikendalikan oleh kekuatan oligark, maka yang menang nanti oligark, bukan partisipasi publik. Nah itulah disertasi saya di Amerika untuk bidang politiknya. Maka saya terbitkanlah buku disertasi saya itu jadi buku judulnya Oligarchic Cartelization in Post-War Indonesia. Anda bisa beli di Amazon tapi jangan terlalu mahal. Nah, saya mau mengatakan bahwa persaingan antara kekuatan uang dan partisipasi publik itu realitas real di dalam demokrasi kontemporer di seluruh dunia. Oke, jadi kita tidak sedang mengadili pemerintahan Pak Prabowo, kita tidak sedang mengadili pemerintahan yang sudah lalu dan sebagainya, tapi kita sedang mendiskusikan realitas demokrasi kekinian. Jadi Dan Bang di situ tadi sehat. sebenarnya saya Di situ belum selesai sehat Bang. loh. Bang. Benar, lo sehat di situ. Artinya begini, cara berpikir Boni ini ingin bagus ini, bagus sekali. Cara berpikir mau mendasari diri atas sebuah kepentingan negara agar negara ini stabil. Yes. That's point. Yes. Tapi dalam sistem liberal, dalam sistem total liberal, But we are not liberal. Gitu. No. Dengar dulu. Ini sudah liberal karena sudah menggunakan yang namanya yang menggunakan public vote. Sudah pakai gitu. Nah, dampak dari cerita seperti itu, ada seorang presiden menyatakan begini di Indonesia. Jangan bikin gaduh. Kita butuh yang tenang supaya tidak rusuh. Bagaimana mungkin Anda sudah menerapkan demokrasi liberal dengan prinsip tadi public vote, one man one vote tadi, dan kemudian Anda menolak, padahal dalam cerita sosiologis dan pertarungan sosiologis dengan mazhab manapun, ketika Anda sampai pada demokrasi liberal di mana asumsi rasionalitas tinggi itu tidak ada karena rasionalitas berbeda, keputusan tidak sepenuhnya rasional. Gitu ya. Tunggu sebentar. Terjadi asimetri informasi atas beberapa tokoh, maka nggak muncul. Ini ngaco ya Bang, nih saya belum selesai menjelasin. Tadi saya bilang tadi pasal 6 Undang-Undang 45 Bang. Demokrasi Pasal 6 liberal. Undang-Undang 45 Bang. Itu ada turunannya undang-undang Bang. Saya cuma satu begini. Makanya kalau Salah satu yang sehat. Berarti ada yang nggak sehat. Review gitu loh. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Red Bersuara.